sebebas-bebasnya melakukan apapun. Merdeka dalam konteks ini artinya bukan sesuka hati, bukan semena-mena apapun yang kita lakukan, yang penting saya happy. Tidak, Bapak. Pekerjaanmu adalah tempat di mana kita memberi buah kepada Kristus. Melihat apa yang Tuhan akan lakukan untuk kehidupan kami, tetapi iman kami percaya Tuhan yang terbaik yang akan selalu meneguhkan setiap perjalanan hidup kami. Bahkan sekalipun kami tidak melihat, namun hati kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap renungan Tuhan atas setiap kami. Bahkan sebentar kami memberikan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya firman-Mu sajalah yang mampu mengubah setiap hati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bahkan setiap orang-orang yang putus harapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Urapi setiap kami dan pengurapan Allah turun dahsyat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Nanti kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera bagi kita pada siang hari ini. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh melayani untuk persekutuan doa Yadika pada hari ini. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan buka Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu. Masih berkaitan dengan kemerdekaan, ya, 17 Agustus, bahkan di ibadah yang terakhir di bulan ini, kita akan masih berbicara tentang merdeka, saudara. Tentu merdeka yang dimaksud bukan karena terlepas dari penjajah, bukan karena terlepas dari orang-orang jahat. Ya, kita mau sama-sama belajar apa yang kitab Galatia 5 sampaikan terkait dengan kemerdekaan atau merdeka, saudara. Sama-sama kita baca ayatnya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Boleh diklik aja, Pak. Sama-sama saudara, 2, 3, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman, merenungkannya, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang baru kita baca tentang kemerdekaan, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di kota Galatia, bagaimana terjadi gejolak, terjadi pertentangan, terjadi selisih paham. Apakah mereka masih menjalankan hukum Taurat yang masih relevan pada waktu itu, atau orang-orang yang non-Yahudi atau Yudaisme, mereka yang awalnya tidak percaya Tuhan, lalu mereka percaya Yesus. Apakah mereka masih mengerjakan hukum Taurat? Terjadi selisih paham di antara mereka, Bapak Ibu. Nah, konteks surat Galatia ini, Paulus menuliskan kepada setiap orang-orang yang ada di Galatia untuk menanggapi isu-isu yang beredar, hukum-hukum yang mereka tentu pahami atau yang kadang mereka setengah-setengah paham tentang kebebasan dalam Kristus Yesus. Tentu ada beberapa kelompok yang menyatakan diri mereka Kristen, yang berkata tetap mengikuti hukum Taurat, khususnya yang berkaitan dengan sunat, Bapak Ibu. Bagi orang-orang Yahudi, sunat adalah sesuatu yang harus mutlak dilakukan. Tentu kalau mereka percaya yang sunat yang diselamatkan.
Lalu ada banyak orang-orang yang berkata, nggak perlulah sunat, toh kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Dari perselisihan inilah Rasul Paulus hendak menjelaskan beberapa hal terkait bagaimana kemerdekaan itu, bagaimana hidup merdeka di dalam Kristus. Alkitab sudah menyatakan bagi setiap kita, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Katakan sama-sama merdeka. Merdeka. Jadi yang namanya kemerdekaan, merdeka itu adalah apa yang anugerah Tuhan berikan kepada setiap kita. Itu anugerah yang bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita mengerjakan sesuatu, tetapi karena anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan. Seharusnya kita tidak layak terima itu, namun Yesus berikan bagi setiap kita. Itulah anugerah, itulah grace Bapak Ibu. Alkitab berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, di sini Paulus jelas memberikan peringatan agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan, kebebasan tersebut tidak disalahartikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, merdeka artinya bukan sebebas-bebasnya melakukan apapun. Merdeka dalam konteks ini artinya bukan sesuka hati, bukan semena-mena apapun yang kita lakukan, yang penting saya happy. Tidak, Bapak Ibu. Merdeka di sini tentu dalam konteks segala sesuatu yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Satu lagu yang sangat memberkati, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin saudara. Tentu ini yang menjadi panggilan kita, bahwa menyenangkan Tuhan otomatis kita sedang berada kepada sebuah kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kita lakukan. Bagian yang berikutnya di ayat ini saudara, kita bilang begini, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sama-sama bilang, melayani orang lain dalam kasih. 2, 3 dia. Amin Bapak Ibu. Tentu melayani yang dimaksud bukan kita sekedar ada di gereja, ada di persekutuan, atau dimanapun Bapak Ibu dalam konteks pelayanan. Bukan cuma sekedar itu. Melayani yang dimaksud adalah dimanapun kita berada. Bahkan selalu saya bilang begini, pekerjaanmu adalah pelayanan. Pekerjaanmu adalah tempat di mana kita memberi buah kepada Kristus. Tempat di mana kita mengabdi apa yang Tuhan berikan anugerah untuk kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan kasih. Saudara, dari Galatia pasal yang kelima ayat 13 ini ada beberapa etimologi kata yang tentu membuat kita semakin ngerti. Kata dipanggil di situ saudara berarti memanggil atau mengundang. Ini menunjukkan ada inisiatif dari Allah. Jadi bukan kita yang pengen dipanggil, pengen datang, enggak. Ini inisiatif Tuhan atas setiap itu. Allah yang memanggil orang percaya untuk hidup dalam kemerdekaan. Lalu kata yang kedua, ada kata merdeka Bapak Ibu. Kebebasan atau kemerdekaan. Konteks dalam Galatia ini berarti bebas atau kebebasan dari perbudakan hukum Taurat dan dosa. Ini adalah konsep teologis yang penting dalam tulisan Paulus. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul. 3/4 dari kitab perjanjian baru dia yang tulis, tentu lewat pengilhaman Roh Kudus. Bagaimana dia mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan, sehingga dia mulai menulis, mencatat semuanya secara sempurna tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan hukum Taurat ditiadakan, justru malah disempurnakan karena Kristus Yesus. Lalu kata yang berikutnya Bapak Ibu, ada kata kesempatan atau alasan. Paulus menggunakan kata ini untuk memperingatkan
kemerdekaan tidak boleh menjadi alasan atau kesempatan untuk memuaskan keinginan daging atau berbuat dosa. Jadi bukan karena kita berkata bebas, punya kemerdekaan, lalu kita sesuka hati mengerjakan apapun, semaunya kita mengerjakan apapun. Sekaratmu dewe, kata orang Jawa. Bukan Bapak Ibu. Tentu ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Lalu kata yang berikutnya, etimologi yang berikutnya adalah dosa. Daging, saudara, flesh, sering digunakan oleh Paulus untuk menggambarkan sifat manusia yang berdosa dan keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kadangkala kita paksakan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik apa yang Tuhan mau. Tapi ketika Allah bilang ini yang terbaik, maka pasti yang terbaik buat saya dan saudara. Katakan amin. Lalu kata yang berikutnya ada kata layanilah. Di sini kata kerja Bapak Ibu berarti melayani atau menjadi hamba. Ini menunjukkan satu tindakan yang aktif untuk melayani orang lain, bukan melayani diri sendiri. Seolah-olah menjadi hamba bagi mereka. Kita sedang menempatkan pelayan bagi orang lain, hamba bagi orang lain. Makanya ini susah-susah gampang Bapak Ibu. Kadangkala kita harus jujur, lebih enak dilayani daripada melayani. Betul nggak Bapak Ibu? Atau jangan-jangan kita semua di sini pengen melayani? Itulah doa dan harapan kita. Amin saudara. Memang kalau secara manusia lebih enak dilayani, lebih enak. Dulu saya sering diingatkan bapak saya, Bapak Ibu, suatu hari kamu akan menjadi hamba Tuhan dan kamu akan diundang keluar kota, keluar negeri, dan kamu akan dijemput, diantar, disiapkan segala macam fasilitas. Saya pikir dulu, masa sih gitu, sampai segitunya. Saya nggak pernah kebayang Bapak Ibu dijemput di suatu bandara hanya karena pelayanan di suatu daerah tertentu. Dan bukan cuma cerita yang menyenangkan, kadang secara manusia nggak menyenangkan. Satu pelayanan di daerah Papua yang tahun itu, yang sekarang sih udah hampir semua bisa dilalui dengan darat. Ada waktu di mana saya harus naik ojek termahal yang pernah saya naik itu 1 juta Bapak Ibu. Itu hampir 1 malam. Kita berangkat sore, nyampainya besok siang. Itu bukan, ada waktu-waktu tertentu, daerah tertentu, bukan kita yang naikin motor yang kita angkat saudara. Hanya karena jalanan yang enggak kondusif, lumpur dan rawa Bapak Ibu. Lalu semua apa yang Bapak saya bilang, waduh kayaknya kapan enaknya ini gitu. Ternyata suatu waktu Bapak Ibu saya nggak kenal dengan adik senior saya lama, namun dia jadi hamba Tuhan di sebuah kota di Kuching, Malaysia. Lalu dia undang saya, ada di sana. Disitulah saya menikmati. Lalu saya mulai mengingatkan diri saya, jangan sampai terlena hanya karena dilayani. Dijemput, diantar. 13 tahun waktu itu saya nikmati Bapak Ibu. Bagaimana dijemput satu kota, diantar ke hotel, lalu diingatkan, ada rundown yang sudah dia atur, saudara. Saya pikir repot juga ya kalau seperti ini, kayaknya nggak bebas. Tapi itulah keadaan waktu itu, saudara. Tidak selamanya hal-hal yang menyenangkan yang sesuai dengan pikiran kita, tapi ada kalanya Tuhan bawa kita untuk melihat sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Disitulah kita harus mengerjakannya dengan sungguh hati. Melayani. Jadi bukan istilah kami dulu kalau mahasiswa teologi, jangan kau melayani cuma di tempat yang basah, gitu kira-kira. Kalau tempat yang kering nggak mau kau. Gitu. Dulu Bapak Ibu setiap kita mau diutus, senang banget. Utuslah Pak ke luar negeri,
senang semua, pengen diutus ke luar negeri. Siapa yang nggak mau Bapak Ibu? Dibayarin, dijemput, diantar, ya ada di suatu tempat. Kalau luar negeri kan, ya mewah-mewah, artinya menyenangkan semua tempat pelayanan. Begitu diutus, siapa yang mau ke Papua? Semua tunduk. Nggak ada yang mau. Apalagi begitu disebut satu daerah, kita cari di peta nggak ada. Waduh, jangan-jangan bukan orang yang kita layani, itu pikiran kita Bapak. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa konteks melayani itu bukan melihat tempatnya, melihat orang, namun setiap kita harus melayani dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Lalu etimologi yang terakhir yaitu kasih. Tentu kasih bukanlah sesuatu yang jarang kita dengar, bahkan hampir tiap hari kita lakukan ini. Ya kan, kasih ada sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Konteksnya di sini adalah kasih agape yang paling sering dipergunakan dalam perjanjian baru untuk menggambarkan kasih yang tanpa syarat. Dan kadang kita seringkali mengasihi orang lain tanpa syarat. Ambil contoh, kadang di rumah Bapak Ibu kita punya anak, lalu kita bilang gini, nah kalau kau juara anak bapak, kalau nggak juara anak mama kan. Ada hal yang kita ancam dia. Bapak Ibu punya pengalaman demikian? Atau jangan-jangan cuma saya aja yang punya pengalaman? Kalau kau bisa diatur, anak bapak kau ya. Kalau kau nggak bisa diatur, anak siapa pun kau. Kadang-kadang kasih kita bersyarat. Nah, Rasul Paulus ingatkan setiap kita bahwa yang namanya mengasihi harus tanpa syarat Bapak Ibu. Kita akan melihat apa yang ingin Rasul Paulus sampaikan. Jika bakal kata merdeka dengan konsep surat Galatia, Bapak Ibu. Boleh next slide. Rasul Paulus mengatakan agar kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya bukan pura-pura merdeka. Bukan seolah-olah kita setengah-setengah merdeka. Enggak, sungguh-sungguh. Ia mengingatkan status mereka sebagai orang percaya. Mengapa Rasul Paulus sampai bicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Tentu Bapak Ibu, Rasul Paulus melihat bagaimana orang-orang di Galatia adalah mereka yang terbelenggu oleh agama-agama, oleh tradisi-tradisi Yahudi pada masjid. Padahal Rasul Paulus sudah mengingatkan mereka tidak perlu mengikuti ajaran-ajaran dari Yudaisme, orang-orang yang non-Yahudi. Padahal status mereka dalam Kristus adalah orang-orang merdeka. Kita tidak lagi diperhamba oleh apapun, diperhamba oleh tradisi-tradisi apapun. Selayaknya kita harus mengerti, sadar Kristus Yesus sudah memerdekakan setiap kita. Dan faktanya kita melihat Galatia kembali tercemar Bapak Ibu dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang mengharuskan mereka menambahkan ritual-ritual tertentu ke dalam iman mereka, yaitu sunat. Itu sebabnya Paulus menuliskan surat ini dan mengingatkan mereka bahwa hanya Kristus yang dapat memberikan kebebasan sejati, bukan ajaran-ajaran yang lain, bukan tradisi-tradisi yang lain, hanya karena Kristus saja. Lalu ada konteks-konteks yang lain Bapak Ibu, kita akan melihat ada kata merdeka, ya istilah merdeka lahir yang pertama Bapak Ibu dari kebebasan dalam Kristus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka. Kata di sini menegaskan bahwa orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kebebasan. Kebebasan ini adalah kebebasan dari belenggu hukum Taurat dan dosa. Sehingga Paulus mengingatkan bahwa kebebasan ini adalah hasil dari panggilan Allah melalui Kristus dan bukan hasil usaha manusia. Bukan seolah-olah merdeka atau setengah merdeka, tapi sungguh-sungguh kita hidup dalam kemerdekaan karena anugerah Tuhan. Lalu istilah yang lain, peringatan terhadap penyalahgunaan kebebasan. Dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan
Di sini Bapak Ibu Paulus ingin memperingatkan bahwa kemerdekaan atau kebebasan dalam Kristus tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan dosa. Lalu istilah yang lain lahir, panggilan untuk melayani dalam kasih. Nah, kita bilang begini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah saudara, kebebasan yang diberikan oleh Kristus seharusnya digunakan untuk satu dengan yang lainnya saling melayani. Amin. Sesama kita saling melayani. Setiap kita harus dengan sukacita melayani satu dengan yang lain. Sebab melalui kasih kita dipanggil untuk melayani dan memperhatikan kebutuhan sesama. Kadang-kala Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita tidak fokus kepada kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi kebutuhan orang lain. Kita bersyukur kehidupan kita diberkati. Ya, setiap kita bekerja ada hal-hal yang lain Tuhan berkati. Dan saya selalu sampaikan Bapak Ibu bahwa kita hidup bukan karena gaji, kita hidup bukan karena ada yang masuk uang di rekening setiap hari, karena ada orang yang transfer. Tentu bukan karena itu. Kita bilang gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Sebab ada orang yang terus mengumpulkan harta, tapi dia lupa ada orang lain yang harus dia berkati. Ada orang lain yang harus dia pelihara. Ada orang yang lain yang harus apa? Dia sisihkan berkatnya untuk orang lain. Saya ingat dengan satu peristiwa ketika orang kaya yang Alkitab catat, dia mau mengikut Tuhan. Tahukah saudara? Dia bilang begini, semua hukum Taurat telah aku lakukan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan mau aku sudah kerjakan. Lalu Yesus bilang begini, juallah semua milikmu dan ikutlah aku. Tentu orang kaya ini berpikir, Bapak Ibu, wah, yang betul aja guru, capek kali aku mengumpulkan harta ini. Kerja aku bukan cuma 8 jam sehari, mungkin hampir 23 jam setengah setiap hari. Cuman 30 menit aku istirahat. Yang betul aja kau bilang jual segala harta milikku, lalu ikutlah aku. Tidak semudah itu Ferguson kata mereka kan. Yang benar aja jual segalanya. Tapi itu yang Tuhan mau. Karena apa? Tuhan tahu hati dari pemuda itu. Di mana harta berada, disitulah hati kita berada. Tuhan tahu gimana engkau mau melayani aku, mengikut aku, sementara hatimu ada pada harta. Makanya saudara, saya pernah dibilang begini, ada satu pengusaha kaya dibilang gini, Pak, kenapa orang kaya cenderung susah tidur? Saya bilang, ya itu derita Bapak, nggak semua orang kaya susah tidur. Ya, walaupun memang kebanyakan, iya kan? Dan nggak juga kita balikan, kenapa yang nggak kaya jadi gampang tidur? Nggak juga, banyak juga loh yang nggak punya duit susah tidur, banyak juga. Jadi bukan masalah harta atau enggak susah tidur. Yang Tuhan mau ajarkan setiap kita lewat Rasul Paulus, ingatkan bahwa melayani segala sesuatu yang kita miliki ada berkat orang lain yang Tuhan titipkan untuk kita berikan. Jangan seperti kitab Amsal bilang begini, ada satu kisah yang dia bilang begini, selalu pengen dia terima, jarang dia memberi, makanya selalu terima, lagi, itulah kalau orang selalu pengen lagi, jadi gila. Coba lihat kanan kiri, hati-hati gitu. Tapi wajahnya jangan menyeramkan, saudara. Jangan intimidasi wajahnya. Kita diingatkan Rasul Paulus bahwa melayani orang bukan cuma dengan harta yang kita miliki. Kadang-kala kita Tuhan tuntut untuk hanya mendengarkan orang lain bercerita. Saya selalu bilang ini Bapak Ibu, mendingan saya khotbah 5 kali sehari daripada harus konseling orang. Karena kalau khotbah kan persiapan Bapak Ibu. Selebihnya ya Tuhan merapi, kuasa Tuhan. Kalau konseling, kita tidak tahu masalahnya apa.
Kan nggak pernah orang konseling gini, Pak Pendeta ini masalah saya 1, 2, 3, Pak ini ya Pak nanti saya datang tolong Bapak cari solusi. Kan enggak. Orang konseling kan nggak pernah kasih tahu persoalannya. Tiba-tiba datang aja nangis, mewek begitu kan ya. Tiba-tiba udah 5 jam konseling. Jadi pendeta bukan karena dia tahu segala, bergumul Bapak ini. Apalagi persoalannya nggak pernah dia dengar. Nanya dia, Tuhan apa lagi, Tuhan apa lagi. Makanya paling stres saya kalau udah konseling jemaat. Kenapa? Butuh perjuangan untuk tanya Tuhan apa yang mau disampaikan. Jadi nggak lebih gampang konseling Bapak Ibu, lebih susah. Walaupun kadang khotbah lebih ada duitnya, kalau konseling kan nggak ada duitnya. Kecuali karena kehendak Tuhan. Haleluya. Melayani orang lain, mengerjakan orang lain, supaya apa? Lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, dari beberapa etimologi ada dampak dari istilah ini. Kemerdekaan dalam Kristus dan kebenaran yang membebaskan. Itu sejajar dengan Yohanes 8 ayat 32 Bapak Ibu. Supaya kemerdekaan ini memberikan kepada kita kebebasan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dengan kasih. Bukan kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi saudara dikasih Tuhan, kebenaran Kristus harus memerdekakan kita dan mengarahkan kita untuk hidup menjalani kebenaran-kebenaran yang sudah Allah berikan bagi setiap kita. Slide terakhir boleh Pak, kita sama-sama baca. Dua, tiga, iya. Kemerdekaan dalam Kristus dan kebenaran Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa dan ego. Kebenaran Kristus memungkinkan kita untuk melihat dan mengatasi dominasi ego dalam hidup kita, menggantikannya dengan kerendahan hati dan pelayanan. Kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus seharusnya digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama dalam kasih, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dengan demikian, kemerdekaan dari ego menjadi bagian integral dari kehidupan Kristen yang memuliakan Tuhan dan memberikan dampak positif kepada orang lain melalui tindakan-tindakan baik dan pelayanan yang tulus. Segala pujian hanya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, jadilah berkat, jadilah teladan, jadilah sesuatu yang menyukakan, menyenangkan hati sesama kita dan jadi berkat buat orang lain. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas kemerdekaan, atas anugerah yang luar biasa yang saya dan saudara sudah terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya hanya firman-Mu yang mampu mengubahkan setiap hidup kami. Gantikan setiap paradigma yang salah atas setiap pikiran kami, sehingga hanya pikiran Kristus saja. Sehingga kemerdekaan yang telah Yesus berikan bagi kami pergunakan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh melayani orang lain dan melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, tuntun langkah hidup kami supaya menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.